Anda kembali di Kompas Petang. Saudara, Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan menangkap dan menahan pelaku penganiayaan anak dari anggota GP Ansor DKI Jakarta. Pelaku merupakan anak dari pegawai Kementerian Keuangan. Ini adalah Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan seorang anak pengurus GP Ansor DKI Jakarta di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban dianiaya oleh pelaku. Akibat penganiayaan, korban hingga saat ini masih belum sadarkan diri di ICU Rumah Sakit Permata Hijau, Jakarta. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak. Maka kemarin kami telah menetapkan saudara MDS sebagai tersangka. Polres Metro Jakarta Selatan memastikan plat kendaraan mewah yang dipakai anak pejabat pajak MDS pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban merupakan plat palsu. Hal itu dipastikan setelah polisi melakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan pelaku. Atas hal itu, Polres Metro Jakarta Selatan menyerahkan kasus pelanggaran ini kepada Ditlantas Polda Metro Jaya. Pelaku penganiayaan yang merupakan anak dari pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan jadi sorotan. Konten kemewahan yang diposting pelaku banyak mendapat kecaman. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga ikut mengecam gaya hidup mewah keluarga Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui unggahan akun Instagramnya mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan serta mendukung penanganan hukum. Selain itu, Menkeu juga mengecam gaya hidup mewah hingga melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Pelaku penganiayaan anak akan dijerat pasal berapa? Berikut ini pasal yang akan menjerat pelaku penganiayaan anak. Salam Mbak Bro Mas Bro, kembali lagi di video hukumin. Ternyata di zaman modern saat ini masih ada aja pelaku penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Ada banyak banget alasan orang yang membenarkan perilaku salah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anak. Bahkan penganiayaan terhadap anak ini makin sering kedengaran di berita akhir-akhir ini. Beberapa faktor penyebab penganiayaan atau kekerasan ini bisa aja terjadi karena kurangnya pengetahuan gimana caranya menghadapi anak, bisa juga kurangnya pengalaman pelaku dalam mengurus anak, faktor ekonomi, sampai faktor lingkungan. Gimana kalau sang anak yang sebagai korban mengalami luka berat? Maka pelaku bisa dipenjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kalau sang anak sampai meninggal dunia, maka pelaku bisa dipenjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kalau yang melakukan penganiayaan merupakan orang tua dari korban, bagaimana? Maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuan di ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang ngelakuin itu adalah orang tua si korban. Jadi kesimpulannya, pelaku penganiayaan terhadap anak akan dikenakan hukuman pidana berupa penjara ataupun berupa denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok R ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian hukum, hukum dasar konstitusi, dan hukum sosial kemasyarakatan. Dan adapun anggota kelompoknya yaitu Gia Seti Wiryadani,
Hazela Fiomariska, Muhammad Ilham, Nofjadi Eka Putra, Resti Damara, Rizka Fitri Afrizal, dan saya sendiri Suci Rahmazari sebagai moderator. Baiklah, untuk sesi selanjutnya dilanjutkan oleh Gia Seti Wiryadani. Kepada Gia dipersilahkan. Baiklah, pengertian hukum yaitu Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum yaitu sebagai berikut. 1. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajar tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 2. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Yang ketiga, hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antar unsur-unsur pokok sistem kenegaraan. Yang keempat, hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kelima, hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan. Yang keenam, hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu. Yang ketujuh, hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan penguasa. Yang ke-8, hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. JCT Simonangkir dan Wejono Sastro Pranoto mengatakan hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum. Arti hukum. Hukum secara bahasa disebut dengan luas, law, Recht Belanda dan Jerman, Druid Prancis, Diritto Italia. Secara istilah, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hazela Fiomariska. Kepada Hazela dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan pengertian hukum. Hukum dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, definisi hukum sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan sejarah kehidupan manusia dan sudut pandang mereka. Masa di mana manusia belum mengenal undang-undang, hukum lebih diidentikan dengan kebiasaan dan atau tradisi yang menjadi pedoman hidup mereka. Namun, ketika undang-undang tampil dengan kemampuannya, maka muncullah pandangan yang mengidentikan hukum dengan undang-undang. Dalam arti sempit, hukum adalah hal yang menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hukum, terdapat asas everyone equal before the law atau semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Ini berarti semua orang berhak mendapatkan keadilan yang seyogyanya dijamin oleh hukum itu sendiri. Sebab keadilan itu merupakan inti dan hakikat hukum. Kepentingan warga negara terutama untuk mendapatkan keadilan seyogianya dijamin kelangsungannya oleh hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum. B. Hukum dasar konstitusi. Sejarah awal konstitusi. Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno, politeia, dan perkataan bahasa Latin, constitutio. Di zaman Yunani kuno, konstitusi dikenal dengan nama politeia dan nomoi. Politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi, karena politeia mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada nomoi tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak bercerai-berai.
Dalam kebudayaan Yunani, istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan Respublika Constitur yang melahirkan semboyan Princeps legibus solutus est salus public suprema lex, yang artinya rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ilham. Kepada Ilham dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan B, Hukum Dasar Konstitusi. Istilah konstitutio merupakan bahasa Latin di lingkungan kerajaan Romawi yang menyatakan bahwa konstitusi republik bukanlah hasil kerja satu waktu ataupun satu orang, melainkan kerja kolektif dan akumulatif. Dapat disimpulkan bahwa konstitusi bukanlah undang-undang yang biasa. Ia tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang biasa, tetapi oleh badan yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jika norma hukum yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, maka ketentuan undang-undang dasar itulah yang berlaku. Sedangkan undang-undang harus memberikan jalan untuk itu. Pembagian hukum berdasarkan bentuknya. Hukum dasar konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi dalam bentuk dokumen. Biasanya disebut dengan undang-undang yang memiliki kesakralan khusus. Dalam proses perumusannya, konstitusi tertulis umumnya lebih kuat dan mengikat serta menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat istiadat daripada hukum tertulis. Biasanya disebut dengan peraturan hukum konstitusi dalam arti material atau konvensi ketatanegaraan. Konstitusi ini hanya pelengkap undang-undang. Untuk mengisi kekosongan hukum, konstitusi tidak tertulis ini bisa dalam wujud peraturan kebiasaan atau yang disebut dengan usages rules, peraturan kesepahaman atau kesepakatan, dan peraturan adat istiadat. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baiklah, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noviadi Eka Putra. Kepada Noviadi. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu B, Hukum Dasar Konstitusi. Peraturan hukum konstitusi dalam arti material atau tidak tertulis ini sudah berjalan di negara-negara kota atau polis di zaman Yunani kuno. Dikatakan tidak tertulis karena hanya diatur dalam undang-undang biasa. Hingga saat ini pun peraturan hukum konstitusi tidak terdapat written constitution atau non-documentary constitution ini masih dianut oleh sejumlah negara seperti Inggris, Swedia, Kanada, Selandia Baru, Spanyol, Israel, dan Bhutan. Peraturan hukum konstitusi tertulis dalam arti documentary constitution baru ada sejak adanya Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Setelahnya diikuti negara-negara modern lain hingga saat ini menjadikan Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787 itu sebagai model konstitusi di negaranya, termasuk Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mohon slide selanjutnya. Yang kedua, bentuk konstitusi di Indonesia. Di Indonesia, sejarah konstitusi dibagi menjadi beberapa periode yang melibatkan founding fathers dalam merumuskan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 juga mengalami beberapa tahap perubahan seperti yang pertama yaitu
Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai pada tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai pada tanggal 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang kelima yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen berlaku pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai pada saat sekarang. Selanjutnya yaitu C, hukum sosial kemasyarakatan. Kaitan hukum dan masyarakat. Ada kaitan yang erat antara hukum dan masyarakat. Tidak mungkin ada hukum tanpa masyarakat. Sedangkan hukum diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat. Agar hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi moral dan memperhatikan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan mesti jauh dari mementingkan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan. Sudah terlalu sering didengar ujaran ubi societ ius atau di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pernyataan yang sederhana, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup di luar tatanan. Tetapi pernyataan tersebut tidak membicarakan kerumitan yang ada antara societas dan ius. Tidak tergambarkan bagaimana intensif dan rumit kaitan antara keduanya. Apalagi sejak sekarang kita menggunakan yang disebut hukum modern. Jarak antara masyarakat dan hukumnya menjadi makin jauh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk sesi selanjutnya dilanjutkan oleh Resti Damara. Kepada Resti dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari sesi sebelumnya. Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula, di mana ada kontak antar manusia dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik, barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas hubungan korelatif yang sangat erat antara manusia dan hukum. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib, agar tujuannya mudah dicapai. Begitupun sebaliknya, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia tersebut mempunyai peranan penting dalam melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Lalu, fungsi hukum dalam masyarakat. Sebagai alat pengendalian sosial, yaitu mengatur dan mengontrol tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak menyimpang dan melanggar hukum, serta sesuai dengan norma dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Sebagai alat kritik sosial, yaitu untuk memberikan perbaikan pada lembaga pemerintah, termasuk lembaga kehakiman dan peradilan, agar meningkatkan layanan hukum dan HAM yang bertujuan untuk keadilan rakyat. Lalu, sebagai penegakan keadilan, di mana tiap orang bisa menuntut keadilan lewat jalur pengadilan dengan asas pada tiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Lalu, sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman pelanggaran hukum yang mungkin terjadi, sehingga tiap orang tidak bisa sewenang-wenang melanggar pelanggaran hukum dan HAM. Selanjutnya, penyebab hukum tidak relevan. Dengan kenyataan masyarakat
Penyebab hukum tidak relevan dikarenakan hukum yang ada dibentuk secara top-down dan bottom-up. Top-down berasal dari kehendak kaum elit atau penguasa, sedangkan masyarakat adalah objek sasaran atau top-down, memiliki konsekuensi penekanan pada hukum tertulis yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa konvensional dengan sistem hukum civil law. Padahal, agar hukum dapat berlaku secara responsif, maka hukum harus dibentuk secara bottom-up dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Bottom-up memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum kebiasaan yang hidup dari perilaku umum masyarakat, yang pada umumnya dianut negara-negara Anglo-Saxon dan Anglo-Amerika dengan sistem hukum common law. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Fitri Afrizal. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah hukum sosial kemasyarakatan. Di antara dua sistem hukum tersebut, Indonesia memiliki kecenderungan mengikuti sistem hukum civil law. Hal ini dapat dilihat dari sumber hukum formil yang utama di Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan, yang notabene peraturan tertulis yang dibuat para elit parlemen. Secara historis, pengaruh civil law menjadi tradisi sistem hukum Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, yang membawa pengaruh civil law system dan secara perlahan menghilangkan tradisi asli sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi adat dan kebiasaan masyarakat. Akibat dari sistem hukum tersebut, seringkali ditemukan gap antara das solen, yaitu harapan yang seharusnya terjadi, dengan das sein, yaitu realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku efektif dan tidak lebih dari sekedar rumusan kata-kata yang tidak mengandung kekuatan normatif untuk ditaati. Untuk mencari dan menemukan solusi terhadap keberlakuan hukum secara efektif tidak lain dengan cara kembali menggali hubungan korelatif antara hukum dan masyarakat. Selanjutnya ada perspektif sosiologi. Secara teoritis, ketaatan masyarakat terhadap hukum akan mempengaruhi keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum itu sendiri disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, orang mentaati hukum dikarenakan terpaksa karena takut dijatuhi sanksi. Keberlakuan yang demikian disebut keberlakuan secara normatif. Kedua, orang mentaati hukum dikarenakan menyadari akan manfaat hukum. Keberlakuan yang demikian ini disebut keberlakuan hukum secara sosiologis. Dari kedua macam keberlakuan hukum tersebut, keberlakuan hukum secara sosiologis yang sangat diharapkan dalam mewujudkan kebermaknaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberlakuan hukum secara sosiologis sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, sedangkan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman akan hukum, dan pemahaman hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum. Sementara dalam tradisi hukum Indonesia yang cenderung mengutamakan hukum tertulis daripada hukum kebiasaan, seperti layaknya penganut tradisi hukum civil law. Pada umumnya yang menganggap setiap orang tahu hukum sangat mustahil adanya. Mengingat tidak semua hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, yang dibuat berasal dari kenyataan masyarakat. Justru sebaliknya, peraturan perundang-undangan dibuat tidak lebih dari kehendak para elit, belum lagi keterbatasan kemampuan dalam mensosialisasikan peraturan yang ada. Oleh karena itu, tidak adil jika setiap orang dianggap tahu hukum. Dengan demikian, hukum yang baik adalah hukum yang bukan dibentuk berdasarkan kehendak sepihak dari pemerintah despotik. Namun hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak orang banyak atau masyarakat dan digunakan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Intinya, masalah kesadaran hukum warga masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari rekan-rekan tadi. Sekian presentasi dari kelompok R. Saya sebagai moderator, kalau ada salah yang janggal kami mohon maaf. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.